Bapa di surga, pencipta kami, pemelihara hidup kami, dan penebus kami di dalam Kristus, yang oleh Roh Kudus kami bisa mengalami semuanya itu. Kami bersyukur pagi ini kami mau belajar, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan merefleksikannya dalam kehidupan kami. Tuntun, sertai, dan bimbing kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Hati kami, pikiran kami dicerahkan oleh Roh-Mu, dan kami sungguh dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman yang memuliakan Kristus dan meninggikan nama Bapa di surga. Sertai kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan penjelasannya, serta kami yang mendengarkan, dan bersama-sama kami bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mari kita sama-sama membaca ayat ini dengan bersuara, 1, 2, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Di dalam ayat ini, pengenalan akan Allah yang benar dikaitkan langsung dengan hidup yang kekal. Salah mengenal tidak mendapatkan hidup yang kekal. Salah menyembah berarti orang itu berada di dalam kebinasaan. Mengenal Allah itu bukan berarti sama dengan mengetahui Allah. Ada banyak orang yang tahu tentang Allah, terutama orang-orang yang beragama Kristen. Tetapi apakah sudah mengenal Allah? Maksudnya apa itu mengenal Allah? Mengenal Allah berarti memiliki hubungan pribadi dengannya secara intim dan sungguh-sungguh memberikan diri untuk dituntun dan dipimpin menyelenggarakan apa yang dikehendaki Allah. Bagaimana kita bisa mengerti pengenalan akan Allah yang benar? Allah menyatakan dirinya melalui 3 tahapan yang dinyatakannya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang pertama ialah Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan, sehingga melalui karyanya orang tahu, manusia tahu bahwa ada Allah. Allah yang mengatur, menata, memberi kehidupan di dalam seluruh karyanya. Yang kedua, Allah menyatakan diri melalui firman-Nya kepada hamba-hambanya yang khusus dinafaskan firman dan dituliskan dalam bahasa manusia, sehingga orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus dapat membaca, mengerti, dan mengenal Allah melalui firman-Nya. Yang ketiga ialah Allah menyatakan dirinya melalui Anak-Nya yang tunggal. Melalui kehadirannya, Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya melalui Anak-Nya ini untuk menunjukkan bahwa memang keberadaannya yang dari kekal sampai selama-lamanya, yang memberi hidup dan kehidupan, dan yang memberikan kasih karunia demi kasih karunia, dan yang menyatakan kemuliaan, dan yang menunjukkan keselamatan penebusannya. Nah, ini adalah hal yang diungkapkannya kepada manusia. Karena hanya manusia diberikan kemampuan, kapasitas untuk dapat mengenal Allah.
Sebab Allah menciptakan manusia menurut gambar rupanya. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kapasitas untuk mengenal Allah itu inherent di dalam dirinya tiap individu manusia. Yang disebut istilah yang digunakan ialah sensus divinitas, kesadaran akan yang ilahi. Dan itu tidak ada pada makhluk lain kecuali manusia. Pengenalan akan Allah melalui firman itu secara progresif disampaikannya. Dan melalui firman ini kita bisa mengenal Allah yang menyatakan diri melalui ciptaannya dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pengenalan akan Allah sentral pengertiannya itu ada di dalam pewahyuan khusus, penyataan khusus Allah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1, kita akan mengetahui dengan jelas pernyataan Tuhan pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang ketiga, kita mengetahui bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ia datang ke Taman Eden, menjumpai Adam dan Hawa, menyatakan keadilannya, memberikan pengertian tentang kehadirannya, dan menunjukkan keadilannya dengan menjatuhkan hukuman, memberikan kabar baik, dan melaksanakan hukuman itu di bumi ini bagi manusia. Kalau kita membaca Kejadian pasal 12, setelah manusia berupaya untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan dalam kisah Menara Babel, kita tahu Allah datang memanggil dengan firman-Nya Abraham yang ada di Ur Kasdim. Mulai sejak itulah sejarah penebusan dinyatakan Allah, dan Allah berulang kali berbicara kepada manusia dengan berbagai cara. Kepada Abraham menyatakan dirinya dalam konstruksi teofani. Kepada Yakub, Tuhan Allah menyatakan dirinya melalui mimpi. Kepada Yusuf, Allah menyatakan dirinya melalui apa yang diperbuatnya dalam perjalanan Yusuf yang begitu menakutkan, penderitaan, sampai menjadi budak, lalu diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Melalui Musa, Allah menyatakan dirinya dengan menyatakan kuasanya, menjatuhkan hukuman bagi Firaun, menyatakan 10 tulah, menyatakan kekuatannya dengan membelah Laut Merah, dan memberikan firman di atas Gunung Sinai. Untuk tiap-tiap orang memiliki bimbingan, arahan, tuntunan supaya bisa mengenal Allah dengan benar. Allah menyatakan dirinya melalui Daud dengan menegakkan kerajaan Israel dan menyatakan kebenarannya melalui nabi-nabi dalam seluruh perjalanan kerajaan Israel. Di dalam seluruh proses penyataan Allah itu, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, Allah menyatakan dirinya yang transenden itu, yang tak terhampiri itu, yang absolut itu, di dalam sejarah manusia, berjumpa dengan manusia, berbicara kepada manusia, mengadakan covenant dengan manusia. Dari Allah yang transenden, Allah yang menyatakan diri, Allah yang berbicara kepada manusia, Allah yang berjanji. Inilah Allah yang transenden sekaligus imanen. Allah yang absolut sekaligus personal karena ia berbicara kepada manusia.
Allah yang tidak hanya menciptakan langit bumi dan mengatakan seluruh karyanya itu dengan sebutan baik dan sangat baik, tapi adalah Allah yang menjaga, memelihara, menopang, memerintah, berdaulat atas seluruh ciptaannya. Tidak ada satupun yang tidak memancarkan kemuliaan Allah. Pemazmur pasal 19 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Di sini dengan tegas bahwa Allah memang menyatakan dirinya melalui covenant, karena Allah adalah Allah yang berjanji. Sejak di Eden, Allah mengadakan covenant dengan Adam sebagai wakil umat manusia, dengan Nuh sebagai wakil alam semesta ini setelah kejatuhan manusia dalam dosa, dengan Abraham sebagai perwakilan daripada orang-orang yang akan diselamatkan sepanjang sejarah manusia, dengan Musa dan bangsa Israel sebagai perwakilan untuk menunjukkan begini loh caranya berrelasi dengan saya, dengan aku, dengan Allah yang benar. Dan dengan Daud, Allah mengadakan perjanjian supaya melalui pengertian teokrasi, maka umat manusia, orang-orang percaya menyadari bahwa Allah adalah Allah yang merajai segala sesuatu. Allah adalah Raja semesta alam. Allah adalah Allah yang menyatakan firman-Nya melalui para nabi. Allah adalah Allah yang membawa umatnya bersekutu dengannya melalui para imam. Dengan prinsip teokrasi ini yang ditegakkan Allah melalui covenant-Nya dengan Daud untuk menunjukkan mengenal Allah merupakan kehidupan yang kekal. Setelah berulang kali di dalam perjalanan sejarah manusia sejak diciptakan, melalui para nabi dinyatakan, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 memberikan konklusi dengan jelas dan tegas bahwa pada zaman akhir, sesuai dengan penggenapan kitab suci seperti dalam Galatia pasal 4 ayat 3 dan 4, bahwa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, melalui inkarnasi, ditambahkan natur kemanusiaan kepada Yesus Kristus anaknya untuk menunjukkan keberadaannya, mengajarkan keberadaannya, dan memberikan proklamasi tentang keberadaan dirinya Allah. Jadi melalui anaknya, setiap orang itu bisa memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Melalui anaknya, setiap orang bisa memiliki kehidupan yang kekal. Dan melalui anaknya, setiap orang mengerti tentang peran, tugas, tanggung jawab dari orang-orang percaya. Dan seluruh pengertian itu dijelaskan, diterapkan, dituliskan di dalam firman, diberikan pencerahan kepada kita yang membacanya dan melakukannya oleh Roh Kudus. Dengan demikian, pengenalan akan Allah itu lengkap dijelaskan, final dinyatakan melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sekali lagi, ini prinsip yang penting, bahwa pengenalan akan Allah di dalam ajaran Kristen bukan berdasarkan pengalaman saya, pengertian orang lain, atau apa yang diajarkan dunia, tetapi melalui firman. Dan dalam pengertian itu, kita bisa tahu, kita bisa ngerti, kita bisa kenal Allah yang menyatakan diri. Persoalannya adalah, ada banyak orang yang mengaku mengetahui Allah. Ada yang mengatakan, saya tahu siapa Allah. Namanya bisa sama, panggilannya bisa mirip, tetapi tujuan, subjek tentang keberadaan Allah itu berbeda. Allah yang dikenal hanya transenden. Di sana tidak pernah menyatakan dirinya, tidak pernah berbicara langsung, tetapi berbicara melalui ciptaannya. Sepertiga bagian pengertian yang dijelaskan dalam Alkitab. Sehingga pengenalan seperti itu tidak lengkap, dan dampaknya, tujuannya kepada siapa Allah menyatakan diri tidak tercapai. Maka orang-orang yang mengatakan saya
Menyembah Allah yang benar, Allah yang sejati adalah salah. Salah arah. Karena yang dinyatakannya hanya Allah yang transenden. Allah yang absolut. Tidak Allah yang imanen dan yang berbicara, yang berjanji, yang menyatakan diri dalam sejarah manusia. Ini pendapat yang pertama. Sehingga ketika kita berhadapan dengan perspektif tentang keberadaan Allah yang seperti itu, dalam perspektif Alkitab, kita tidak terima. Bahwa yang disembahnya, yang disembah orang-orang itu bukan Allah yang sejati. Kalau bukan Allah yang sejati, tesis pertama saya katakan bahwa mereka tidak mengenal Allah, berarti tidak memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, ada yang coba menjelaskan pengenalan akan Allah melalui karya ciptaannya. Orientasinya, arah pelayanan, arah pesesembahan, arah kehidupannya ditujukan kepada sesuatu yang dianggap mewakili Allah. Sehingga dalam imajinasinya muncullah sebuah penyembahan kepada sesuatu yang disebut dengan patung, gambar, nama, tokoh, bangunan, materi, dan yang lain-lain. Ini yang disebut dengan berhala. Meminimalis keberadaan Allah yang maha besar dengan menggantikan kemuliaan Allah dengan ciptaannya. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 22-23 memberikan penegasan bahwa banyak orang yang mengaku katanya mengenal Allah, tapi telah menggantikannya dengan ciptaannya. Ini adalah kesesatan, dan dalam hal ini, pengenalan akan Allah seperti itu tidak membawa mereka memiliki hidup yang kekal. Yang berikutnya adalah pengenalan Allah melalui kisah-kisah mitologi-mitologi dari etnis-etnis, bangsa-bangsa yang menunjukkan Allah di sana, lalu menyatakan diri, meninggalkan semua ciptaan yang sudah diciptakannya itu, dia pergi ke tempat yang lain, lalu manusia dibiarkan jalan seperti itu sendirian. Konsep deisme ini berkembang di zaman postmodern ini dan dilontarkan di media dengan istilah agnostik. Allah yang menciptakan, Allah yang membiarkan, Allah yang melepaskan, dan itu menjadi satu sistem mesin kehidupan yang sampai pada waktunya habis, lenyap dan bubar, nihil. Konstruksi berpikir agnostik adalah pokoknya saya tahu ada Allah, saya tidak perlu berelasi dengan Allah. Dia memang mengatur semuanya, tapi saya tidak mau menyembahnya. Atau saya tidak peduli dengan sistem-sistem ibadah yang sudah manusia buat. Bergeser dari konsep itu, maka muncul suatu konstruksi berpikir lagi mengenai apakah Allah ada. Orang-orang ini ingin menunjukkan bahwa Allah tidak ada. Allah tidak perlu dipercaya. Allah tidak perlu diyakini. Muncul konsep ateis, antiteis, dan berbagai penolakan akan keberadaan Allah. Ateis mengatakan kita tidak perlu percaya Allah. Kalaupun ada Allah, biarkanlah orang lain itu menyembahnya, tapi saya tidak percaya akan ada itu. Biasanya latar belakangnya disebabkan karena kekecewaan terhadap keagamaan tertentu, terhadap tokoh rohaniawan tertentu, terhadap kenyataan hidup memang ada penderitaan, kesusahan, dan kesulitan, terhadap segala realita, sehingga dia tidak mau mempercayai ada Allah. Ini kelompok ateis. Tapi tidak bisa dibuktikan, tidak bisa ditunjukkan ketidakpercayaannya itu, karena dia juga punya kepercayaan bahwa tidak ada Allah. Berbeda dengan antiteis. Antiteis ini adalah sekelompok orang yang betul-betul anti menyebut nama Allah.
Tidak suka dengan pengungkapan segala sesuatu menjadi dan segala sesuatu itu Allah. Tidak suka dengan orang-orang yang menyembah berhala. Tidak suka dengan orang-orang yang menyembah salah pengertian. Tidak suka dengan orang-orang agnostik. Tapi dia mempertuhankan dirinya, bahkan mempertuhankan materi yang ada ini. Toh semuanya akan habis lenyap. Anti-teis. Nah, ini sekelumit tentang perspektif orang tentang keberadaan Allah. Namun di dalam kekristenan, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa Allah menyatakan dirinya melalui karyanya, melalui firman-Nya, dan melalui anaknya yang tunggal. Persoalan yang berikutnya adalah, apakah semua orang yang mengaku quote and quote beragama Kristen, entah Protestan, entah Katolik, dengan beragam denominasi dan kegerejaannya, sudah mengenal Allah? Bagaimana membuktikan dan menunjukkan bahwa Anda sekalian, sudah mengenal Allah? Dan berbeda dengan orang teis, antiteis, berbeda dengan orang-orang yang salah pengertian, salah pemahaman tentang Allah. Bagaimana saya menunjukkan bahwa saya sungguh sudah mengenal Allah secara pribadi? Ini menjadi refleksi seumur hidup. Teman-teman Ayub melihat Ayub menderita, punya perspektif mekanisme mengenai Allah. Kalau ada orang menderita, kesulitan, padahal tekun ibadah, padahal tekun bersembayang kepada Tuhan Allah yang diakuinya dan dihargainya, maka sesungguhnya Allah yang dia kenal, Allah yang salah atau konsepnya yang salah, karena Ayub mengalami penderitaan. Maka teman-temannya bilang, kamu berdosa, kamu jahat, kamu tidak mengenal Allah. Ayub protes, Ayub berargumentasi. Ayub bukan hanya berargumentasi, protes, dan berdialog dengan teman-temannya, tapi juga kepada Allah. Dan pada momen itu Allah menyatakan, ketika aku menciptakan semuanya, di manakah engkau? Ketika semua terjadi, apa yang kau perbuat? Jadi pengenalan akan Allah di dalam konstruksi waktu itu, di zaman Ayub, semua pengenalan akan Allah selalu merujuk kepada keberhasilan, kesuksesan, kehebatan, tanpa memperhatikan suatu kondisi dan keadaan dari alam semesta yang sudah berdosa, manusia yang sudah jatuh, dan keterbatasan ciptaan. Jadi perspektif yang keliru tentang keberadaan Allah membuat cara pandang kita tentang diri juga keliru. Maka dampaknya apa? Ayub diadili oleh Allah, diajarkan oleh Allah. Dari kasusnya mengalami penderitaan yang begitu rupa, sampai pada puncaknya setelah diberi pencerahan oleh Allah, konstruksi mekanisme pengenalan akan Allah yang harusnya memberkati itu sudah mengalami suatu perubahan perspektif. Dulu aku mengenal Allah menurut kata orang. Ayub mengatakan, sekarang aku mengenal Allah muka dengan muka. Saya tahu, saya sadar, saya mengerti, hanya Engkaulah Allah yang sesungguhnya. Kalaupun penderitaan ini terjadi, kalaupun segala sesuatu saya alami, itu karena ada sesuatu yang terjadi pada ciptaan yang tidak beres. Apa itu? Kejatuhan, si jahat, keberdosaan manusia. Dengan perubahan perspektif dari pengenalan akan Allah yang mekanisme menjadi pengenalan Allah yang realistis diajarkan di dalam Alkitab. Konsep mekanisme ini ada di zaman sekarang oleh banyak gereja. Muncul lagi. Kalau engkau mengenal Allah, engkau pasti diberkati. Kalau engkau mengenal Allah, pasti sembuh dari penyakitmu. Kalau engkau mengenal Allah, pasti segala kutuk akan dicabut, setan akan diusir, dan segala macam mekanisme ini muncul di zaman now. Lupa Allah yang dinamis, Allah yang tak berubah itu, Allah yang menyatakan diri itu
berrelasi dengan ciptaan yang sudah berdosa, berkomunikasi dengan orang-orang yang jahat, dan menunjukkan kuasa dan keadilan dan kesuciannya. Seringkali manusia lupa, tapi menurunkan Allah dengan perspektif mekanisme. Sehingga kalau ada orang Kristen yang menderita, dianggap orang itu terkutuk atau kena kutuk leluhur. Kalau ada orang Kristen yang mengalami penderitaan, maka orang itu sebenarnya bukan orang Kristen yang sejati. Harus orang yang berhasil, sukses, dan sebagainya. Ini mekanisme understanding about God. Pengenalan akan Allah yang benar harus menelusuri semua pernyataan Allah dengan sungguh-sungguh. Kapan Abraham berhasil? Sampai dia meninggal, tidak ada satupun yang dinilai dalam perspektif kepemilikan akan tanah Kanaan. Coba diperhatikan. Padahal Tuhan berjanji bahwa tanah Kanaan itu kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Sampai sekarang, tanah Kanaan itu diributkan dan banyak negara sudah berdiri di sana. Palestina, Lebanon, Irak, dan sebagainya. Di mana tanah perjanjian yang Tuhan katakan? Kalau kita perspektif mekanisme, maka pengenalan akan Allah yang seperti itu sangat keliru. Tidak lebih sama seperti orang yang menyembah berhala, tidak lebih dari seorang yang menyembah Tuhan dengan salah pengertian. Mari kita pikirkan dan renungkan, apakah saya sudah mengenal Allah? Karena pengenalan akan Allah, disitulah hidup yang kekal. Lalu apakah Allah tidak menyatakan dirinya melalui penjelasan-penjelasan keberadaan dirinya? Ada. Ketika kita membaca Kejadian pasal 1 sampai dengan Maleakhi, kita mengetahui ada nama-nama yang menunjukkan naturnya, atributnya, karyanya. Pertama, Elohim. Kedua, Yahweh. Ketiga, Adonai. Ini yang ditulis tekstual di dalam Alkitab yang menggambarkan. Nah, dari nama-nama itu ada naturnya, ada atributnya atau karakternya, dan ada kekaryaannya. Elohim, Allah yang Esa, tetapi bukan satu tunggal, bukan dua double, lebih daripada dua. Yang secara progresif nanti dijelaskan di dalam kitab Injil oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ketiganya setara, ketiganya sehakikat, dalam satu kehendak, dalam satu natur, dalam keberadaannya yang kita kenal dengan nama Allah. Ini penting, prinsip pertama ini. Yang kedua adalah Yahweh, yang menunjukkan Allah yang berjanji, berbicara, menyapa manusia dengan janji-janjinya. Mulai dengan ayo bekerja itu ibadah, ayo pelihara bumi dan segala isinya, mari untuk menjadi umatku, taati hukum-hukum yang kuberikan, jadilah warga kerajaan surga. Allah berbicara dengan janji-janjinya itu. Dan ketika Tuhan berjanji seperti itu, Ia menyatakan dirinya sebagai Yahweh. Aku ada sebagaimana aku ada. Yang di dalam kitab-kitab Injil dijelaskan oleh Tuhan Yesus, I am, ego eimi, aku ada. Tuhan Yesus yang menyatakan keberadaan adanya Allah, Anak Allah yang tunggal ini, inkarnasi ketika dalam pengajarannya dia mengatakan, I am, ego eimi, yang sama setara pengertiannya dengan Yahweh. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah terang. Aku adalah pintu. Aku adalah hidup dan kebangkitan. Aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah ego eimi. Itu untuk menunjukkan Allah menyapa manusia, membawa umatnya, milik kepunyaannya untuk memiliki hidup yang kekal. Dari nama kita tahu naturnya yang personal dan imanen, sekaligus yang transenden,
sekaligus apa yang dikatakannya absolut, mutlak, tetapi juga dari mulutnya kita tahu bahwa melalui perjanjiannya itu tidak berubah karena Allah tidak berubah, dan ia menyediakannya untuk umatnya karena dari dirinya yang pada dirinya cukup, dan dari dirinya yang berdaulat itu memberikan kehidupan rohani, pemikiran yang cerdas, moralitas yang baik, dan hidup yang dikasihinya. Nah, melalui namanya itu. Dan bukan hanya itu berhenti, ia menyatakan diri melalui namanya Adonai. Artinya apa? Tuhan yang menyelamatkan. Umatnya yang dibuang karena kejahatannya, sebagian orang-orang itu ditarik oleh Tuhan, diselamatkan. Adonai. Dan istilah Adonai ini dilekatkan pada satu pribadi yang inkarnasi, namanya Yesus. Yesus adalah Adonai, Tuhanku, yang menyelamatkanku. Bahkan Maria yang mengandungnya menyebut Yesus Adonai-nya. Jadi di sini pengenalan akan Allah itu secara progresif dijelaskan melalui karyanya, melalui namanya, melalui provenance-nya, melalui kehidupannya. Tidak berhenti di sana. Ketika Yesus menyatakan diri, ia memberikan status penamaan kepada Allah, memanggilnya dengan panggilan Bapa kami yang di surga. Kepada anaknya kita menyebutnya Adonai, Yesus Kristus Tuhan. Dan kepada Roh Kudus yang menerapkan semua pengertian itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dengan panggilan Roh kebenaran, Roh yang menghibur. Jadi lengkap pengenalan akan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah lain. Tidak ada yang disebut Allah yang patut disembah kecuali yang dijelaskan di dalam Alkitab. Kalau ada yang mirip panggilannya, kalau ada yang mirip tulisannya, itu bukan Allah yang sejati. Karena deskripsinya, pengertiannya, pemahamannya tidak benar, tidak utuh, tidak lengkap, salah arah, dan menyesatkan. Kiranya dengan firman ini menolong kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Sekali lagi, bagaimana saya bisa mengenal Allah? Baca firman, taati firman-Nya, memiliki hubungan pribadi dengannya, bukan hanya berdoa tiap pagi, tiap malam, tiap beraktivitas, bukan hanya bersekutu di hari Minggu, bukan hanya membaca Alkitab di hari-hari yang sudah disepakati bersama atau sendirian, tetapi di setiap aktivitas kita memusatkan diri kita. Kristus, Bapa, Kristus, Roh Kudus tinggal diam bekerja di dalam diri kita. Barulah kita mulai hari ini menyatakan, aku sudah hidup kekal. Tidak akan binasa lagi. Tubuhku bisa kembali kepada debu tanah, tetapi aku akan hidup kekal. Ketika dia datang kembali, aku akan menikmati hidup kekal selama-lamanya bersama Allahku. Mari kita berdoa. Bapa, terbatas hamba-Mu menjelaskan pengenalan akan Allah. Tidak mudah untuk mengerti tentang ini, kecuali Roh Kudus memberi pencerahan. Kalau di antara kami ada yang ragu, ada yang suam-suam kuku, ada yang tidak mampu untuk mengerti, kiranya Roh Kudus hamba-Mu mohonkan supaya bekerja di dalam pikiran kami, hati kami. Tentu penjelasan hamba-Mu terbatas, lemah, kurang, baik dalam penggunaan bahasa, kalimat, kata. Tapi biarlah Roh Kudus memberikan pengertian yang mendalam di hati setiap kami masing-masing. Supaya kami dapat merefleksikan, menerapkan pengertian bahwa saya mengenal Allah. Dan saya memiliki hidup yang kekal. Mohon kiranya, ya Bapa, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami ya Roh Kudus, supaya kami menjadi anak-anak Allah yang sejati, dan kami memancarkan kasih-Mu, kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sekarang dan selamanya. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.